Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anakku? Baik. Baik. Sekarang semangat. Jadi mari dulu kita baca doa sebelum belajar. Doanya akan dibimbing oleh salah satu temannya. Seperti biasa kalau kita mau sebelum belajar, kita baca doa dulu. Ya. Silakan. Siapa tadi? Gilang. Silakan. Sebelum kita belajar, kita harus sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, semua sekarang hari ini kita akan belajar namanya coding atau bahasa disebut dengan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, mungkin barangkali mata pelajaran ini barusan kita dengar, nanti ya karena memang sesuai dengan arahan pemerintah kita sekarang, ya itu adalah namanya ada mata pelajaran baru namanya coding KKA. Jadi sebelum kita lebih jauh mempelajarinya ini, mungkin barangkali alangkah bagusnya kalau Bapak Guru akan mengecek dulu semua keadaannya. Jadi sekarang saya mau cek dulu keadaannya. Ingat semua namanya. Anissa Wulandari. Hadir? Hadir. Yang katakannya hadir yang hadir di? Kedua, Yusrina. Hadir, Pak. Afifah. Muhammad Akram. Gina Segiani. Aninda Fauzia. Mama Ali. Hadir, Pak. Gilang. Hadir, Pak. Nazarina. Nazarin. Ya. Muhammad Herul. Hadir, Pak. Hadir Alizar. Hadir, Pak. Maulana. Hadir, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Atau sebelum kita lanjut kita dulu breaking. Kita semangat dulu. Ya. Apa breakingnya? Berdiri semua. Semangat.
Duduk nih. Sekarang Pak Guru akan tadi sudah memperkenalkan mata pelajaran ini, bahwa coding itu adalah salah satu mata pelajaran yang harus kita pelajari mulai dari kita di SD, di fase C, dan seterusnya. Sekarang Bapak Guru akan memperlihatkan tujuan pembelajarannya. Ya, ini setelah nanti kita pelajari ini pelajaran kita hari ini, yakni adalah coding dan kecerdasan artifisial. Kebetulan hari ini kita mengambil tema yaitu membuat membuat roti goreng. Ya. Tujuan pelajarannya yang pertama adalah setelah kita pelajari ini, siswa itu mampu menjelaskan pengertian dekomposisi sebagai salah satu prinsip berpikir komputasional. Itu ada. Yang kedua, anak sekalian diharapkan untuk memahami dan mengidentifikasi tugas ataukah permasalahan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketiga, memecahkan tugas tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola, dan yang keempat, menyusun urutan langkah-langkah tersebut secara logis. Kita buat dulu, bentuk dulu kelompoknya, tentukan yang mana kelompok 1, yang mana kelompok 2. Nah, sekarang kelompoknya sudah terbentuk, ada 3 kelompok. Yang kelompok 1 siapa? Yang mana kelompok 1? Sini nih. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Atau mau dikasih nama kelompok satunya, apa namanya? Silakan dirumuskan nama kelompoknya. Masing-masing mau kasih nama bunga atau bisa kasih nama kelompoknya. Kalau sini kelompok apa namanya? Nah, silakan. Silakan, Nak. Di sini kelompok apa namanya? Di sini roti tawar, di sini kelompok coklat, di sini kelompok apa? Acar. Oke. Ya. Jadi sudah kelompok acar, kelompok coklat, kelompok roti tawar. Oke. Ya, sekarang Bapak Guru akan memberikan ada gambar ataukah alur sebentar yang kita tugas masing-masing kelompok akan menyelesaikan tugasnya dengan bagaimana caranya berpikir untuk menyelesaikan ini masalah. Jadi sebelum mengerjakan tugasnya, Bapak Guru akan memperlihatkan lagi kembali bahwa apa tuh yang disebut dengan berpikir komputasional. Nah, ini berpikir komputasional ini. Berpikir komputasional itu adalah berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari yang menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi bagaimana cara untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah, apakah itu masalahnya besar, dengan menyelesaikan dengan menjadi mudah. Seperti komputer. Komputer itu kan adalah bisa menyelesaikan hari ini semua serba komputer bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, seperti ini modelnya. Jadi sebentar kita akan dikasih tugas masing-masing kelompok, yaitu judulnya adalah membuat roti bakar. Nah, jadi materi kita adalah membuat roti bakar. Dan sebentar kita kasih ini kasih foto-foto semua alur-alurnya sebentar yang kita melakukan. Jadi sebentar masing-masing kelompok naik di sini di atas memperagakan bagaimana caranya menyelesaikan itu tugasnya. Jadi sekarang Pak Guru kasih ini, silahkan digunting sebentar. Jadi sebentar ditaruh di sini di masing-masing langkah kegiatannya. Dan taruh di sini pokoknya dia menyelesaikan ini, taruh di sini baru dikerjakan dijelaskan bahwa ini saya lakukan di sini.
Ini kelompok acar. Nah, kelompok coklat ini ada. Kelompok coklat ini. Ya. Silahkan dulu nanti. Dan kita ganti dulu. Jadi silahkan rembuk sama teman-teman kelompoknya membicarakan bagaimana caranya menyelesaikan roti bakar ini. Nah, silakan. Ya. Atau ada mau bertanya, silakan bertanya kalau ada yang dipahami. Ya, silakan. Kenapa? Ini cuma gambar-gambar yang ada yang di atas itu. Gunting sebentar. Ya, taruh sebentar di pos-pos yang mana kau sesuai dengan pemikiran tak menyelesaikan tugas itu. Nah, tugasnya kan membuat roti goreng tak? Nah, silakan nanti lihat di sini gambar-gambar yang sesuai dengan langkah-langkah yang untuk menyelesaikan masalah di atas. Baru ambil sebentar di sini gambar tak? Ya. Taruh di sana di pos-posnya baru jelaskan. Di sini saya tidur. Setelah ini saya ke sini. Ini untuk mengambil ini. Itu paham tak? Nah. Kita nak pahami? Paham tak? Bagaimana kelompok roti tawar? Sudah rembuk sama teman-temannya? Silakan rembuk kelompok coklat sama teman-temannya yang mana duluan. Kalau perlu katakan. Sudah rembuk sama teman-temannya? Sudah. Nah, sekarang kita mempraktekkan. Jadi bagaimana cara menyelesaikan tugas membuat roti goreng ini dengan mudah. Nah, sekarang jadi sebentar aturan mainnya begini. Masing-masing kelompok naik di atas memperagakan. Yang mana dulu dilakukan? Pertama lakukan. Ini taruh di sini. Ini ada alurnya. Ini sini, baru ke sini, baru ke sini lagi. Di sini pertama apa yang dilakukan? Di sini apa yang dilakukan? Di sini apa yang dilakukan? Ini juga apa lakukan. Pas ada 7 langkah. Selesai. Oke, sekarang kita breaking. Beri terima sebelum melanjutkan. Tepuk semangat. Sini dulu. Nah, sekarang saya di sini dulu. Kalau ini apa di sini? Bangun. Tidur. Terus? Caranya kemana lagi? Kalau sudah tidur? Di mana? Terus? Yang lanjut ke sana mana? Apalagi kalau sudah terus? Ya, itulah tadi kelompok roti tawar sudah mensimulasikan hasil kerja kelompoknya di. Oke, kita berikan apa ya? Wow. Ya. Kasih W, kasih O, kasih W.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ya. Kami akan mempresentasikan Mensimulasikan. Mensimulasikan. mensimulasikan Ya. Silakan. Apa ya? Lihat sama teman-temannya, lihat sama teman-temannya. Nah lagi. Terus mana lagi Ron? Ya, gimana? Ya? Kalau sudah bilang lagi. Sudah saya simulasikan. Atau bisa dibaca dulu nak? Baca dulu. Terus? Nah, mengambil roti, terus? menulis Terus kan begini lah. Sebelum tidur saya bergeser ke dapur. Nah, pergi ke dapur lah. Mengambil apa? roti, Oh, ini roti terus. Terus? Ya. Sebentar, sebentar sesinya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya supaya lebih terinci. Dit, silakan. Silakan saya kembali. Kelompok acang, silakan. kelompok acar. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Mensimulasikan. Kerja kelompok kami. Silakan. Sudah salah, tidur. Terus boleh. Terus salah sebelah kali. Lanjut. Sudah salah. Kalau tidur, Ya. Bergeser lagi, bergeser dulu. geser. Di dapur, roti, mangga, kalau tidur, dapur, memotong roti, roti, Terus?
kasih. Ya. Kita tuh. Itulah tadi kelompok telah mensimulasikan kegiatan. Bagaimana nak rasanya pada coba kita dulu berpikir setelah diberikan tugas tugas ini mungkin agak berat ya bagi kita nih ya, membuat roti goreng tapi dengan mudah kita selesaikan. Nah seperti inilah kerja-kerja tadi yang yang diharapkan tadi namanya berpikir komposisional. Ini juga kerjaan komputer, ada arahnya, ada arah ke kiri, ada arah ke kanan, ada maju, ada mundur. Coba kembali kita dulu berpikir kalau kita bangun selain daripada tugas yang diberikan ini, kita bangun pagi, apa kita pikirkan? Mau ke sekolah kan? Tapi sebelum ke sekolah itu banyak hal-hal yang kita kerjakan. Itu dulu kita dahulukan supaya tidak terperakan kerjaan kita. Pertama adalah bangun dari tempat tidur. Apa yang kita lakukan pertama? Pergi mana? Pergi di kamar mandi, ambil air wudhu, salat. Kalau sudah salat, ya itu satu lagi semua ada zikirnya doanya itu kepada salat. Sarapan, baru kita pakai baju, kita berangkatlah ke sekolah. Artinya begini nak, sebelum kita bangun, kita pikirkan bagaimana ini mengusung atau memetakan ini pekerjaan kita supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik, dengan lancar, tidak terbakar. Seperti itulah sebenarnya pekerjaan di komputer, Pak. Oke, sekarang silahkan buat masing-masing kelompok simpulkan tadi pekerjaan baru selesaikan masing-masing kelompok di atas. Silahkan buat kesimpulannya. Kasih waktu kasih waktu 10 menit. Bagaimana kelompok coklat? Sudah siap? Sudah. Udah disepakati temannya yang mau presentasikan? Kelompok acak. Jadi kalau sudah, sekarang kita masing-masing kelompok mempresentasikan. Siapa dulu kelompok acak? Sekarang kelompok acak. Silakan nak. Pertanyaannya. Silakan sekarang. Sambil kelompok acar mempresentasikan Jadi itulah tadi masing-masing kelompok telah mensimulasikan hasil tugasnya, yaitu dalam membuat roti goreng, dan masing-masing kelompok juga setelah mempresentasikan. Pas begitu kita bangun tidur, apa-apa yang kita melakukan kesehariannya pasti terprogram. Itulah disebut dengan berpikir secara komputasional, berpikir secara komputer. Sudah diprogram, namanya lancar. Karena
Ya inilah kedepannya nanti kita mau apa perkuat pemikiran kita. Jadi setiap hari kita mengerjakan programkan dulu, paham? Nah, gitu. Nah, coba tanya dulu. Yang mana disebut dengan berpikir kompetisional? Hah? Ya, terus? Baik, apa saya mulai? Ya, mulai dari sejak bangunan sudah terpikir, sudah terprogram ya yang kita mau kerjakan. Nah, itu. Jadi sekali lagi nih kalau mau bertanya, angkat tangan dulu, deh. Kecuali kalau tujuh langsung. Jadi silahkan nanti masing-masing kelompok akan ini nih ada dihubungi sebentar dan kasih masing-masing tugas rumah. Mungkin berbeda lagi, beda topik lagi. Jadi pembelajaran kita hari ini itu namanya memprogramkan, menyelesaikan tugas dengan menggunakan bukan dari media, bukan dari komputer. Jadi apa namanya? Karena mempelajari coding ini namanya sebenarnya ada dua. Pertama menggunakan insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan jadi kedua selalu mendukung. Pertemuan berikutnya kita akan menggunakan belajar coding ini menggunakan komputer. Jadi sekarang nanti kita bermain-main komputer. Hari ini kita bermain-main bukan komputer dipakai, tapi langsung gambar-gambar. Ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, sesuai dengan tugas kita, apa yang kita pikirkan untuk menyelesaikan tugas kita tadi itu. Ya. Jadi sebelum kita tutup, sebelum Pak Guru mengingatkan kembali bahwa pelajaran coding ini kita nanti di luar tanya lagi apa itu, ada pendengar namanya pelajaran baru namanya coding, dan itu ada. Dan apa itu pelajaran coding? Coding itu adalah pengkodean. Bukan pengkodean memprogramkan. Nah, jadi coding itu adalah pelajaran coding adalah orang yang belajar komputer, belajar kode. Jadi Abdi, ya, kita sekian. Dan sebelum kita akhiri, ada satu lagi teman yang memberikan doa penutup. Dan kita ada lagi. Ya, Yabi, siapa namanya? Bisa, silakan bisa di atas. Jadi dari sekian dari Bapak Guru nih, saya akhiri dari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Jadi ya